TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hari ini tanggal 19 Agustus 2020, kita bisa berkumpul kembali dalam acara obsesi obrolan sehat seputar kopi yang didukung oleh Bank Sumsel Babak. Kita hari ini berada di ruang media center Revolusi KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Oki dalam acara menghadirkan narasumber kita, yaitu Ibu Titi Swastiningsih RMK dari Puskesmas Cahaya Madu. Bersama kita juga, saya sendiri hostnya adalah Arif dan teman saya untuk membantu KMBT. Kemudian acara ini juga didukung oleh Bank Sumsel Babak. Sebelumnya baiklah kita sapa para sahabat sehat. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Swastiningsih AMK. Saya pimpinan Puskesmas Cahaya Maju. Selamat pagi sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Di masa pandemi ini, COVID-19 ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pertama adalah dengan cuci tangan pakai sabun, gunakan masker. Ketiga adalah jaga jarak. Keempat adalah konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Kelima yang tentunya Pak Arifin dan Pak Musdata, tentunya kita harus berdoa. Jadi supaya dengan berdoa, dengan menjaga
protokol kesehatan kita dapat terhindar dari COVID-19. Betul, amin. Ya, gitu. Amin. Pada hari ini tema kita yaitu tentang inovasi kadar cantik peduli tuberkulosis yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Titik dari Puskesmas Cahaya Maju. Mungkin Ibu Titik bisa mungkin menceritakan tentang sekilas tentang Puskesmas Cahaya Maju. Oh, ya. Terima kasih Pak Mus. Puskesmas Cahaya Maju adalah puskesmas rawat jalan Pak Mus. Itu adalah berdiri dari tahun 1978. Kebetulan Puskesmas Cahaya Maju adalah puskesmas tertua di Kecamatan Teguing gitu Pak. Jarak tempuh dari Puskesmas Cahaya Maju ke Dinas Kesehatan itu sekitar 1,5 jam dengan kendaraan roda 4. Kebetulan Puskesmas Cahaya Maju ini bertempat di dusun 4 Desa Cahaya Maju dan berbatasan dengan Kabupaten Oku Timur yang mempunyai wilayah kerja 6 desa dengan 1 pustu dengan jumlah PNS sebanyak 27 orang dan non PNS 17 dengan jumlah penduduk 410 jiwa dengan luas wilayah 22.828 km. Itu Pak Mus. Sekilas Puskesmas Cahaya Maju. Kemudian Bu, apa yang kira-kira Ibu bisa sampaikan bisa terbentuknya program inovasi kadar cantik peduli TB? Pertama Pak Arif, karena sasaran TB di Puskesmas Cahaya Maju rendah, jadi kami pertamanya membentuk kader peduli cantik. Jadi di wilayah Puskesmas Cahaya Maju ada 6 desa, itu ada 24 kader KCP. Nah, pertamanya kita bentuk, terus kemudian kedua kami melaksanakan pelatihan yang kemudian kami beri SK supaya kader itu lebih leluasa dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kegiatan kader itu yang jelas pertama dia penjaringan di mana kalau ada pasien batuk didatangi, terus kemudian dikasih pot untuk diminta memeriksakan dahak karena kaderlah yang paling dekat dengan masyarakat itu Pak Arif. Yang jelas kader itu juga melakukan penyuluhan tentang TB itu Pak Arif. Jadi kegiatan di masyarakat itu apa yang sudah teman-teman lakukan di Puskesmas dan bagaimana Bu kira-kira hasilnya? Apa sudah itu ada? semenjak adanya KCP TB yang jelas untuk pemeriksaan dahak atau sekutum itu yang jelas lebih banyak. Jadi dari kader itu datangi ke rumah siapa yang kira-kira sudah batuk berdahak, kemudian dikasih pot. Kalau sudah terkumpul itu dari petugas kita Puskesmas, petugas lab mengambil dan kemudian dari Puskesmas di Sitrus itu kita sudah MOU dengan kantor pos Pak Alek. Ya. Sudah itu dari kantor pos mengambil itu sampel dahak itu kemudian dibawa ke RS Tugu Jaya. Dan setelah melakukan rangkaian kegiatan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana Bu? Apakah sudah ada penurunan angka TB di wilayah Puskesmas Cahaya Maju? Nah, terima kasih Pak Mus. Yang jelas itu untuk penurunan angka TB itu sudah menurun, tapi untuk pemeriksaan dahak itu kita karena punya KCP TB jadi meningkat, tapi hasilnya belum tentu positif, ada yang negatif, ada yang positif itu Pak Mus. Kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh rekan-rekan di lapangan apa sih? Bisa kita ceritakan bersama ini melalui forum ini. Yang jelas Pak, ini kita kan sekarang ini masyarakat ini masih mana ya
penyakit TB itu seolah-olah penyakit air. Aib ya. Malu dia Masyarakat nih. malu ya. Jadi kader itu secara lambat-lambat kalau sudah ada batuk, ya itu dikasih tahu, terus diambil sampelnya, terus diperiksa. Tapi perlu pendekatan. Iya, perlu pendekatan Pak. Jadi bagaimana itu dengan cara pendekatan? Apakah ada didukung oleh kegiatan dari lintas sektor itu? Bagaimana? Oh, Pak Arif, itu kalau dukungan dari lintas sektor sangat bagus sekali, Ya. terutama camat, kades, tim penggerak PKK, kecamatan maupun tim penggerak PKK desa. Jadi setiap ada kegiatan selalu disampaikan masalah TB. Kalau selama ini Bu, ada penolakan dari masyarakat mungkin karena kata Ibu tadi penyakit ini merupakan aib yang berlebihan. Mungkin bagaimana Bu kira-kira supaya masyarakat mau diobati, mau diperiksakan datanya, Termasuk respon masyarakat Pak ya? ya betul Pak. Ada Pak kendalanya memang. Kadang orang itu tidak mau diperiksa TB. Terus kemudian kita melalui pendekatan, sekalian dikasih penyuluhan, Ya. begini loh penyakit TB itu kan penyakit TB kan bisa sembuh dengan meminum obat selama 6 bulan, itu secara rutin. Ya. Kadang masyarakat ini Bu terkendala juga dengan jarak ya, wilayah kerja yang sangat luas. Iya Pak. Misalnya masyarakat yang ada di Katu ini kan kebanyakan masyarakat yang kurang mampu. Mungkin dia mungkin ongkos ya, biaya datang berobat ke puskesmas kan tiap minggu ya pengambilan obat mungkin kendala biaya tadi mungkin ada solusi lah kira-kira atau petugas mendatangi atau kantor yang mengambilkan obatnya bekerja. Itu ada Pak, itu kan kami ada kegiatan penjaringan, ada kegiatan pemilihan, ada kegiatan pemantauan minum obat. Ya. Nah, itu jadi bisa dari petugas kader itu yang mengambilkan, terus kemudian kunjungan rumah dari petugas lab kami, petugas PD kami. Ya, kunjungan rumah. Pada prinsipnya kegiatan ini tetap berjalan Bu ya, Ya. lancar. Nah, namun sekarang bagaimana Bu pada saat atau masa pandemi COVID ini, apakah ada kesulitan, ada halangan atau kendala pada saat pandemi ini? Di masa pandemi ini Pak Arifin memang ada kendala yang semestinya kita kan tidak boleh jaga jarak, kita harus jaga jarak itu, terus kemudian masyarakat itu takut kalau kita didatangi. Ya. Yang jelas itu takut kalau didatangi, takutnya kalau kita membawa itu COVID-19 itu Benar. takutnya itu Ya. kendalanya. Namun itu bisa Ibu selesaikan ya dengan teman-teman di puskesmas dan dengan tadi ada cantik ya. Ya. Bisa, Jadi bisa bisa, diselesaikan masalah itu. Ya, Bersama sama-sama kerjasama. bersama dengan lintas sektor. Benar. Ya, semua lintas sektor. Ya. Sama. Kemudian Bu, bagaimana harapan ke depannya dan bagaimana upaya atau apa yang dilakukan oleh Ibu sebagai pimpinan puskesmas saya untuk di dalam kegiatan kader cantik dari tim berpolisi sampai ini. Kita tetap melaksanakan itu kegiatan itu Pak, yang jelas dengan pendekatan, terus respon dari masyarakat itu baik, jadi kita telusuri, kita pendekatan dengan kader, terus kemudian kader itu pendekatan ke masyarakat yang Kalau hal ini terus Ibu laksanakan secara konsisten dan kontinu, apakah bisa meningkatkan cakupan pelayanan dan itu ya terkait dengan standar pelayanan minimal? insya Allah tercapai Pak. Dan kemudian Bu, ke depannya itu tadi ada harapan-harapan itu tetap bisa kita lakukan bersama-sama dengan lintas sektor, dan kemudian Bu, kira-kira apa yang kita bisa banggakan dari prestasi di puskesmas saya nanti? Prestasi apa saja sudah dicapai oleh Di tahun 2015 Pak Mus itu ada prestasi kita dari Dr. Teladan, kemudian Dr. Daryanti. Terus kemudian
kita mempunyai fasilitator PMBA. Itu alhamdulillah kebetulan bidang sub kami Ibu Sandrawati itu bisa sedang. Itu seperti itu. Atau inovasi-inovasinya di program yang lain. Selain TV, Selain TV, yang diumumkan di Puskesmas. sementara seperti itu Pak. Mungkin ada yang ingin sampaikan untuk sahabat obsesi kita yang menonton kita pada hari ini. Ada yang mau sampaikan? Boleh Bu, apa saja yang ingin Ibu sampaikan? Misalnya kegiatan-kegiatan lain di Puskesmas Cahaya Maju, misalnya tentang karya, tentang pelayanan imunisasi, dan lain-lain Bu. Banyak kegiatan yang Ibu lakukan di Puskesmas. Apakah selama pandemi COVID ini mungkin agak menurun kunjungan pasien ke Puskesmas ini? Selama pandemi ini Pak, alhamdulillah memang tidak menurun. Kita tetap pakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya. Mungkin di Puskesmas itu di halaman sebelum pasien masuk mungkin menyiapkan sarana CCTV. Ya, ada Dan bersambut ya, mungkin dengan diukur suhunya ya. diukur suhunya. Terus mungkin pasien yang datang diwajibkan memakai masker ya. Ya, pakai masker semua Pak. Kalau Semua protokol COVID selama musim diterapkan di Puskesmas yang lainnya. ya. Kemudian Bu, yang perlu kami tanyakan juga bagaimana hasil capaian SPM setelah adanya inovasi HCP ini, terutama di dalam pencapaian indikator peningkatan kepada program kita. Pencapaian SPM Puskesmas Cahaya Maju kemarin TB masih 20% Pak. Jumlah pasiennya 17 orang selama 2020. Memang terjadi penurunan dari 2019. Kemarin tahun 2019 57 orang, ini 17 orang. Dari hasil penurunan tahun lalu, mungkin insya Allah ya kita bisa mencapai sampai akhir tahun 2020 ini. Iya, Ya. Pak. Jadi sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan juga. Bagaimana upaya dilakukan jika ada masyarakat yang menolak terhadap menolak diperiksa sekutum atau dahaknya? Bagaimana upaya teman-teman di Puskesmas dengan upaya kader cantikan? Pertama Pak Arifin itu kader dulu yang ke rumah pasien itu kita lakukan pendekatan bahwa untuk pemeriksaan data itu kan belum tentu positif hasilnya. Jadi kalaupun sampai positif hasilnya itu bisa minum obat selama 6 bulan. Jadi pasien itu sembuh total insya Allah. Ya, jadi terus pendekatan pendekatan dengan masyarakat supaya masyarakat bersedia dan mau. Ya. Jadi mereka punya opini bahwa itu merupakan suatu kebutuhan. Ya. Jadi perlu kebutuhan mereka sendiri, bukan sekedar program yang mensejajarkan, tapi mereka merasa butuh bahwa sehat itu adalah yang paling utama. Betul Pak. Ya. Untuk sementara kita break live musik yang akan dibawakan oleh Bung Zulfa. Silakan Bung Zulfa. Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak duka
besarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir mata. Oke, sahabat sehat, kita masih di acara obsesi obrolan seputar hoki. Acara ini didukung oleh Bank Sumsel Babel. Segala ya begitu ya. Ya, sekali-sekali terima kasih Bang Sumsel Babel. Baiklah, sahabat sehat, kita lanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini dengan narasumber kita Ibu Titi dari Puskesmas Jaya Maju. Baiklah Bu Titi, tadi kita sudah membicarakan tentang cantik peduli tuberkulosis ya. Mungkin sekarang kita akan bahas tentang COVID-19 ya. Mungkin seperti kita ketahui ya, dan ini juga banyak Pak Ari ya menderita pasien COVID-19. Mungkin ada juga tempoh hari dari wilayah kerja kita. Ya, betul Pak. Mungkin bisa Ibu ceritakan ya, mungkin di wilayah kerja itu program ada penderita COVID ya di desa Cahaya Tani dan Cahaya. Mungkin Ibu bisa cerita bagaimana prosesnya sehingga pasiennya kita bisa hasil sudah keluar kita isolasi ya melayani kontak yang pulang ya. Boleh ceritakan? Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Itu dari Cahaya Makmur dan Cahaya Tani kemarin ada 15 itu Pak Ya. yang terpapar COVID-19. Itu kebetulan tertular dari Pak Darmin itu dari desa Cahaya Tani, ya, Cahaya Tani ya. Kebetulan itu keluarga besar itu Pak. Keluarga besar, ya. Beliau yang tertular itu. Ya. Itu dari Cahaya Tani ada 7 orang, Cahaya Makmur ada 8 orang. 4 orang ya. Itu hasil dari kontak tracing Bu ya. Iya, kontak tracing dari, kemudian pasien Pak Damin. ya. Beliau tertular dari rumah sakit Bintang, kemudian terus keluarganya itu 15 kan? 15 orang ya. Ya, Kemarin kita lakukan itu Bu, Swab. pemeriksaan swab. ya. Ya, swab. Sebanyak 15 orang itu 21 orang Pak yang kemarin yang diperiksa, yang swab, ya. yang 15 orang yang positif. Positif ya. Pada waktu itu dijemput Ya. Pak dari tim gugus gugus tugas kabupaten. ya, Iya. dijemput ke Tegulang. Oh, dibawa ke Tegulang, ya, diisolasi di Isolasi. Tegulang. Mungkin setelah pasien sembuh ya sudah kembali ya ke masyarakat ya. Bagaimana penerimaan masyarakat yang tadi misalnya Pak Mul tadi pasien yang sudah sembuh dari? Alhamdulillah pada waktu itu kan sudah diangkut ke desa masing-masing, kemudian diterima oleh masyarakat, perangkat desa, terutama Kades. Alhamdulillah baik penerimaannya. Ya, Karena memang sudah sembuh sudah total. sembuh total ya. Tapi dari Puskesmas Cahaya Maju Anda melakukan penyuluhan Iya. ke masyarakat yang tentang bahaya COVID ini. Ya, waktu itu. Nah, apa saja Bu yang dilakukan di tentang penyuluhan tentang COVID di desa tersebut? Yang jelas pertama adalah kita harus cuci tangan pakai masker. Cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun ya. Ya, kemudian pakai masker. Ketiga jaga jarak. Keempat adalah makan Yang bergizi ya, supaya imun tubuh kita kuat ya. Jadi setelah kejadian dari pasien yang positif tadi, tentu ada pengawasan kontak tracing ya dari kita ya, terutama dari petugas dari Puskesmas Puskesmas Cahaya Maju ya, selalu diawasi itu. Iya, ya betul itu Pak. Selalu diawasi ya.
karena mereka itu belum boleh ya berkeliaran di desa ya tanpa menggunakan masker. Terus selalu kita imbau ya. Iya, Ini betul. mungkin Pak Arif bisa menambahkan. Ya, selain daripada tadi kita memakai masker, tentunya jaga jarak, Jaga jarak ya. physical distancing yang memang perlu kita prioritaskan. Ya. Juga kita kalau bisa itu menyiapkan hand sanitizer, kalaupun tidak ada kita menyiapkan untuk cuci tangan dengan air yang mengalir memakai sabun. Ya. Jadi CTPS, Ya. cuci tangan pakai Sabun dengan air mengalir. itu selalu diterapkan Bu, di setiap desa, Iya, di setiap rumah ya. ada. Betul ya. Dan jangan lupa juga PHBS. Dilakukan bersih dan Ya, sehat. insya Allah kita akan terhindar dari penyakit coronavirus. Amin. Amin. Kemudian Bu, terkait dengan tadi kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas dengan melibatkan lintas sektor dan juga dilakukan rapat di desa ya Bu ya, dengan juga dihadiri oleh lintas program. Apakah masyarakat sudah mengetahui tentang cara penularan dan pencegahan untuk pencegahan Penyakit TB ya. penyakit tersebut? Sudah Pak, memang masyarakat sudah mengetahui bahwa penularan penyakit TB. Dan kemudian Bu, bagaimana kondisi dengan kebutuhan SDM-nya, sumber daya manusianya di puskesmas saya ini? Apakah memang sudah mencukupi? Karena yang kita perlu ketahui bahwa sumber daya ini juga memegang peranan utama ya Bu ya, Ya, betul. supaya pada kelangsungan kegiatan program-program bukan hanya program inovasi TV, mungkin juga inovasi yang lain yang bisa berdampak daya pikir capaian SDM. Bagaimana? Kami di Puskesmas Saya Maju Pak, untuk petugas lab memang sudah ada. Petugas gizi Pak kami belum ada. Oh, gitu. Petugas gizi sama dokter gigi itu memang belum ada. Ya. Usul dua itu. Mungkin nanti bisa diusulkan kepada dinas kesehatan. Iya betul itu Pak. Ya. Oke Pak Arif, mungkin ada lagi yang bisa kita gali dari World TV ini seputar pelayanan di puskesmasnya Bu. Kunjungan pasien Bu, bagaimana Bu selama ini? Di pelayanan ini? Apakah menurun selama COVID ini atau tenaga kesehatan mendatangi ya Bu, jemput bola maksudnya? Untuk kegiatan di Puskesmas Pak Ya. tetap berjalan seperti biasa. Memang kunjungan agak menurun sejak COVID-19 ini. Ya. Kira-kira cara mengatasi itu gimana? Supaya kunjungannya bisa meningkat lagi. Itu kami kan ada kegiatan PTM Pak. Oh, Penyakit tidak menular. Itu salah satunya. Ya. Kita meningkatkan kunjungan, walaupun tidak di tempat, dan kita kunjungan ke desa. Ke desa ya, tetap meningkatkan. Tapi itu tetap Bu ya, di dalam kegiatan PPTM pengendalian penyakit tidak menular itu Bu ya, Ya. dengan membuka posbindu PPTM Bu Iya, iya. itu protokol COVID-nya masih tetap Tetap. protokol kesehatan tetap Tetap dilaksanakan itu Pak. Ya. Itu ya. Kalau sekarang kan anak-anak kita kan belum boleh masuk sekolah. Nanti kalau seandainya anak-anak kita sudah diizinkan ya oleh pemerintah, ya, oleh dinas pendidikan, nah, nanti anak-anak sudah mulai sekolah, ya. Tentunya kita dari dinas kesehatan ya sangat berkepentingan ya. Kita melakukan penyuluhan. Ini ada rencana ke sekolah-sekolah nanti melakukan penyuluhan atau mengawasi ya, anak didik kita ya, anak kita yang akan mulai belajar langsung di kelas. Memang ada itu Pak. Itu walaupun anak-anak sudah sekolah, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi sebagian
Itu. Ya mungkin dari pihak sekolah mungkin perlu ya kita kasih pengertian yang kita kasih penyuluhan mungkin untuk menyiapkan sarana TPS Ya, mungkin di depan sekolah atau Ya. di depan kelas ya itu paling Iya, nah, alhamdulillah sudah ada ya Pak. Alhamdulillah sudah ada. juga anak-anak mungkin disuruh membawa peralatan sendiri, Ya, membawa masker sendiri, Masker sendiri. alat minum, ya, wadah minum ya, Ya. sendok atau Ya, wadah betul. makanan. Mungkin nanti ada untuk turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sesuatu tentang itu. ada. Nah, memang itu yang kita harapkan Pak Alif ya dari Dinas Kesehatan ya. Dan bulan ini juga jangan lupa kita dalam melaksanakan kegiatan program atau bulan Imunisasi. Yes. Nah ini tetap harus dilaksanakan karena ini merupakan upaya kita memenuhi untuk kegiatan imunisasi rutin lengkap ya, dalam perlindungan terhadap PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi harapkan seluruh sekolah itu bisa mencapai target 100% ya. Mungkin ada lagi Pak Alif sampaikan. Tetap kami berpesan kepada teman-teman puskesmas protokol kesehatan yang jadi orientasi kita di dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya. Kemudian dari sekian tadi program yang Ibu sampaikan banyak ini, kira-kira secara umum ya, bagaimana kontribusi lintas sektor, terutama kepala desanya terhadap kegiatan inovasi apa tadi? Kadar cantik, peduli tuberkulosis. Bagaimana peran Kades kepala desa? Kades sangat mendukung sekali dengan kegiatan KCP, sehingga dalam melaksanakan kegiatan KCPDP itu RT ikut turun bersama-sama. RT Ya, bersama dengan kader. ya betul ya. Jadi kemudian juga mungkin buat dukungan tokoh agama. Ya betul. Tokoh masyarakat bersatu padu. Artinya tidak ada yang menolak ya? Alhamdulillah. Tidak ada yang menolak. Ya, jadi saya mendukung Ya, sekali mendukung sekali. Alhamdulillah. Bagi kegiatan ibu didukung oleh lintas sektor, Ya, didukung oleh Pak Kepala Desa. Kepala desa, camat, Ya, semuanya. semuanya mendukung. Jadi kalau sudah semuanya mendukung Pak Arif, berarti program kita akan berjalan dengan lancar ya Pak Arif ya. Ya. Dan selama ini kira-kira sudah berapa tahun kegiatan untuk kader ini? Dua tahun. 2 tahun. Tadi sudah ada disampaikan ada dukungan dari desa ya. Nah, apakah juga ada dukungan dari dana desanya? Pembiayaannya Pak ada dari dana desa dari atau dari kita dari Selama ini untuk pembiayaan kader cantik kita ambilkan dari dana lokal. Oh, dari lokal. Ya, transport itu Pak. Kalau dari dana ADD belum ada. Mungkin bisa Ibu sampaikan mungkin nanti ya Iya. ke kepala desa ke Pak Camat ya supaya kader-kader kita di lapangan itu lebih semangat ya untuk mencari pasien TB yang baru dan mengawasi untuk makan obatnya. Perlu Ibu sampaikan mungkin ya dukungan dana ya tadi Pak Kadenda sudah mendukung semua kegiatan mungkin dana desa mungkin ada disisipkan sedikit dulu ya untuk para kader kita di lapangan Iya. supaya mereka lebih semangat ya. Oh, betul itu Pak. Jadi kita nanti di lintas sektor kita sampaikan Ya. untuk memberi insentif. Oh ya, Istilahnya insentif kan Pak? ya. Iya Pak Mus. Insentif untuk kader-kader TB, KCPDP. Ya, sampai dari dana dotas Ya, ya. ya, Mungkin ditambah lagi dengan dana DD, ya. mungkin mereka lebih semangat. Semangat. Ya, Betul itu Pak Mus. supaya program kita berjalan dengan sukses. Betul, betul. Ya, mungkin itu harapannya Pak Arif. Ya. Kira-kira Bu ada yang bisa Ibu sampaikan lagi untuk harapan ke depan bagaimana supaya program inovasi ini bisa terus berlanjut. Keberlanjutannya. Keberlanjutannya. Ini kan sudah ada apa ya? Itu lebih berjalan terus menerus. Harapan Ibu. Mungkin harus ada dukungan yang optimal
secara pembiayaan Pak ya. Ya, pembiayaan. Cara Kemudian biaya penambahan dari SDM atau tugasnya atau pengadaan apa namanya pelatihan dari kader ya untuk peningkatan kapasitas petugas dengan kader. selama ini Pak pelatihan KCPTB sudah dilatih, tapi alangkah bagusnya nanti kita akan refreshing kembali Nah, refreshing kader, kembali ya. untuk kader Ya. KCPTB itu yang jelas. Ya. Sekarang ini terkait dengan masa pandemi ini, saya ulang-ulang kembali karena kita menghadapi juga bencana alam ya, Ya, betul. terkait dengan karhutlah gitu. Apakah bagaimana persiapan kebakaran hutan? Ya, kan berhubungan dengan Ya. asap ya. Dengan asap. Nah, itu bagaimana persiapan kita upaya Puskesmas dalam menghadapi bencana karhutlah ini? Walaupun sekarang seharusnya belum ya, jangan sampai terjadi baik, jangan sampai Ya. terjadi. Ya. Tapi kita kalaupun terjadi nanti kita sudah ada persiapan mungkin Ya. untuk menghadapi karhutlah tadi. Ya. Yang jelas kita menyiapkan tim Tim ya. untuk bencana ini. Iya, tim dan persiapan masker Betul itu Ya. Pak, masker kita siapkan jelas. untuk dibagikan nanti Ya, betul itu. masyarakat ya. Jadi masyarakat Bu, di samping kita sekarang ini pandemi COVID, nanti kita juga mungkin ada bencana kabut asap gitu ya. Ya, Mungkin masyarakat kita mau mungkin tetap memakai masker ya dalam kegiatan sehari-hari. Cahaya Maju ini Bu, kan berbatasan dengan Oku ya, Iya, betul ya, betul. Oku Timur. Aku timur itu Pak. Oku Timur ya. Jadi bagaimana Bu masyarakat di perbatasan itu? Apakah ada yang di Oku Timur melompat Bu ke wilayah Puskesmas Cahaya Maju? Atau sebaliknya? Kan dekat ya perbatasan ya. Kita berdekatan dengan wilayah Oku Timur. Oku Timur, Jadi ya. sebaliknya ya Pak, dari Oku Timur berobat ke Cahaya Maju, dari Cahaya Maju itu yang berbatasan dengan Oku Timur itu daerah Cahaya Makmur dengan Cahaya Tani. Oh, Itu, Pak. Cahaya Tani Jadi tadi Bu ya. sebaliknya Sebaliknya ya. Ada Bu masyarakat dari Oku Timur berobat ke wilayah Kediri? ada Atau masyarakat wilayah Kediri berobat ke Oku Timur. Oku Timur, Khususnya ada, ya? dari rumah sakit ke Blitar itu Pak. Bintang ya. Itu bagaimana Bu menyikapi Bu? Apa mereka minta rujukan atau Ibu tolak atau dengan persyaratan tertentu? Ada sebagian yang minta rujukan Pak, itu yang mempunyai kartu BPJS. BPJS ya. Ya, itu ada yang minta rujukan Minta rujukan ke rumah sakit Oku Timur. Oku Timur. Ya. Memang jaraknya ke Oku Timur kira berapa jauh? Kilometer atau jam? Itu kalau dari puskes kita itu 1 jam sampai di BK10. Sampai dibandingkan Ibu dari karyawan rumah sakit Palembang lebih jauh. Lebih jauh ke Kayaku. Ya. Lintasnya enak itu Pak. Ya, jalannya bagus sekarang ya, alhamdulillah ya. Masyarakat Oku Timur berbagai baik, Terima Pak. terima ya, tapi dengan persyaratan tertentu ya. Atau yang membawa surat pengantar gitu, ya. Atau langsung saja pakai kartu BPJS boleh ya. Kita kan melayani itu Pak. Kalau jauh. Surat jelas ya. Jadi kami terima saja. Kamu itu balik mau ya Pak ya. Prosesnya begitu ya. Jadi bagi sahabat obsesi ya, mungkin masyarakat yang di luar wilayah kita itu ini boleh ya, boleh Masih tetap dilayani ya dari manapun tetap Dilayani. kita layani. Oke. Jadi masyarakat jangan takut ya untuk datang ke Puskesmas Cahaya Maju ya. Baiklah, tadi sudah kita banyak berbincang-bincang. Sekarang kita waktunya untuk break video tutorial tentang TB. Jangan lupa Pak Arif, acara ini didukung oleh Bank Bank Sumsel. 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 TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama
Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut Baiklah, sahabat sehat, kita lanjut kembali bicara kita dengan Bu narasumber terkait dengan bagaimana Bu harapan dari Puskesmas Cahaya Maju untuk dinas kesehatan, termasuk pengusulan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan inovasi atau kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan di Puskesmas. Silakan. Harapan kami Pak untuk Dinkes Oki, sumber daya manusia SDM itu kami tidak mempunyai ahli gizi. Kedua, dokter gigi. Terus kemudian masalah gedung kami di depan itu memang bagus, tapi penata ruangannya tidak sesuai dengan itu masih kecil-kecil itu Pak. Jadi kami untuk gedung yang dekat penambahan. Lokasinya masih luas Bu ya, untuk dibangun gedung baru atau di rehab yang lama? Rehab yang lama Pak, mungkin memperbesar ruangan. Dibesarkan lagi. Sekarang alhamdulillah kami ini lagi merenovasi gedung yang di belakang itu yang belum selesai. Aula luas sekali. Sekarang ini lagi dibangun itu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinkes Oki, kami sudah mendapatkan gedung yang sekarang lagi dibangun. Iya, untuk ruang pertemuan. Iya, betul itu. Ya, sekurang bilang. Mungkin ada lagi harapan itu yang perlu disampaikan. Mumpung kita di acara obsesi ini, mungkin banyak pihak-pihak yang menonton menyaksikan acara ini. Mungkin Ibu sampaikan harapan yang Ibu inginkan. Tadi Ibu menginginkan dokter gigi ya, terus tenaga gizi ya, terus penambahan gedung ya. Mengenai peralatan obat cukup. Alhamdulillah, obat cukup. Stok obat dan cukup. peralatan alat medis pun Cukup Pak. sudah cukup ya. Mungkin nanti Pak Arif ada lagi mungkin yang akan diberikan oleh dinas kesehatan ya, untuk Puskesmas Cahaya Maju ini. Kami dari dinas kesehatan selalu menampung ya aspirasi keluhan dari rekan-rekan kita di Puskesmas, kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangannya. Jadi semua keluhan, semua permintaan Ibu tadi kami tampung ya, nanti kita sampaikan ya.
kepada pihak yang berkepentingan, Bapak Dinas ya. Mudah-mudahan Bu ya, apa yang Ibu inginkan tadi ya bisa terpenuhi ya. Memang sekarang untuk di mana pun tenaga kesehatannya agak kurang Pak Arif ya, tenaga kesehatan, terutama dokter giginya ya. Ya, Dokter giginya Pak Arif ini ya. satunya untuk dinas kesehatan ini. Kesehatan. Pak Arif ini mungkin tenaga gizi juga agak kurang Bu ya. Ya, betul. Mudah-mudahan nanti kalau ada formasinya yang mungkin dari kesehatan bisa memberikan tenaga yang bermanfaat lagi ya. Masalah gedung mungkin Ibu lagi dibangun Bu ya Ya, sekarang ya. betul. Mudah-mudahan gedungnya cepat selesai, bisa digunakan ya untuk kepentingan di Puskesmas ya, terutama untuk teman-teman sektor, teman-teman minbab ya, pelatihan-pelatihan kader yang mungkin tertampung semua nanti Bu ya di gedung yang baru nanti. Ya, betul. Mungkin Pak Arif itu ya. Cukup kita ya. Ya, benar. Baiklah, saudara sehat, pemirsa obsesi, obrolan sehat seputar kopi sudah kita dengarkan. Tadi sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Karena kita keterbatasan waktu, maka teman-teman dari sahabat sehat bisa menyampaikan saran atau komen, dan jangan lupa like dan subscribe untuk tayangan obsesi setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 pagi. Saya Arif dan rekan kami KMDT pamit undur diri pada acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darling, just like and full of Mali. Laugh on the woman, she's beautiful and sweet. And there's someone waiting for me. We were scared when we fell in love, not knowing what it was, and I can give you this time. So baby, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. So baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, covered on the grass, listening to our favorite song. When you say you live a mess, I whisper underneath my breath, but you heard it like you're perfect now. Well, I found a woman stronger than anyone I know. I share her dreams, I hope someday I share her home. Well, I found love to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own.
alone. We were just kids and we fell in love, not knowing what it was. And I can give you this time. So baby, just kiss me so your heart is open.